Bagaimana memitigasi konflik jika izin usaha pertambangan khusus nantinya diberikan kepada ormas keagamaan? Kami bahas saudara bersama dengan Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, juga bergabung Melki Nahar, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM. Kami saudara juga sudah menghubungi Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, tapi sampai dengan saat ini kami bersiaran live, beliau belum mengonfirmasi kehadirannya. Saya sapa dulu Bang Edi dan juga Bang Melki, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Nilu. Malam, Bang Melki. Saya ingin ke Bang Edi dulu ini, bicara soal peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 ini. Kalau kita bicara PP, seharusnya kan tidak lebih tinggi ya dari undang-undang. Karena kita punya undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba. Apakah DPR tidak melihat ada perbedaan prioritas begitu dalam pemberian izin usaha pertambangan khusus antara undang-undang minerba dengan PP yang baru dikeluarkan oleh pemerintah? Saya kira di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 yang saya juga ikut dalam perumusan undang-undang itu, memang kita susun bahwa prioritas diberikan kepada BUMN, BUMD, dan kepada swasta juga diberikan melalui lelang. Tetapi memang sekarang terjadi pengerucutan sebagai bagian dari affirmative policy pemerintah untuk memberdayakan ormas agar diberikan kesempatan bagi ormas untuk bisa memperoleh izin usaha penambangan dalam hal ini, dan ini dibatasi adalah izin usaha penambangan ex PKB 2B dari batubara. Nah, itu bisa dilaksanakan oleh ormas keagamaan. Tetapi persyaratan untuk memperolehnya itu tidak ada bedanya dengan persyaratan yang dikenakan juga untuk BUMN, untuk BUMD, dan siapapun yang ini mendapatkan izin usaha penambangan tersebut. Jadi dari aspek persyaratan itu tetap sama. Dari aspek legalitas itu memang diperbolehkan peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 untuk memberikan kewenangan bagi ormas untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan. Tetapi perlu saya tekankan di sini bahwa dengan adanya PP yang sudah dikeluarkan tersebut bukan berarti bahwa ini kita sekarang akan memudahkan untuk diberikannya izin usaha penambangan khusus untuk ormas, karena persyaratan diikuti itu juga tidak mudah. Ya, persyaratannya berbasis kompetensi, berbasis pengalaman, berbasis pemahaman teknis, pemahaman finansial, dan lain-lain. Ya, yang mana mungkin dari aspek keseluruhan ya belum tentu semua ormas keagamaan memiliki kompetensi tersebut, dan persyaratan itu menurut saya juga sebaiknya harus tetap dilaksanakan karena ini kan menyangkut masalah keselamatan kerja, masalah lingkungan hidup, masalah pendapatan negara, dan lain-lain. Jadi saya kira persyaratan tetap akan dilaksanakan secara ketat, dan saya kira juga ormas keagamaan harus melakukan approach terhadap PP ini dengan kehati-hatian, bukan dengan euforia bahwa dibuka izin untuk usaha penambangan. Bang Edi, kalau kita lihat ya di Undang-Undang Minerba itu kan prioritas diberikan kepada BUMN dan BUMD, tapi kemudian di PP prioritasnya kepada organisasi kemasyarakatan. Bukannya undang-undang lebih tinggi ya dari PP? Oh ya, memang undang-undang lebih tinggi daripada PP, tetapi kami rasa bahwa adanya pemberian ini untuk ke organisasi kemasyarakatan itu tidak melanggar karena bagaimanapun juga bisa saja dilaksanakan kemudian kerjasama antara BUMN dengan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk kerjasama seperti joint venture dan lain-lain, termasuk juga dan BUMD. Jadi saya kira itu masih masuk dalam konteks yang kita atur di dalam Undang-Undang 3 nomor tahun 2020. Oke, saya ke Bang Melki dulu. Apa yang paling dikhawatirkan dari JATAM ketika keluar PP tahun 2024 ini? Iya, saya kira sebelum ke situ, ini sebetulnya bukan soal apakah kebijakan ini sesuai regulasi atau tidak, gitu ya. Karena kalau kita cek sejak awal, model kebijakan yang dikeluarkan Jokowi ini kan seringkali untuk dia terlihat legal, maka yang dia lakukan adalah mengotak-atik regulasinya. Kalau misalnya regulasinya tidak ada, dia kemudian membuat regulasi baru. Nah, persis itu yang terjadi hari ini. Lalu kemudian dia akan menutup celah kritisme publik begitu, bahwasannya misalnya regulasi semisal PP 2524 ini dia bertentangan dengan Undang-Undang Minerba misalnya. Jadi kita justru membacanya ke arah sana bahwa
Oke. Ini memang dalam rangka untuk kemudian membuat kebijakan yang dikeluarkan rezim Jokowi ini terlihat legal secara hukum. Itu satu. Lalu Oke. nyambung ke pertanyaan Mbak Nurul Mhm. bahwa situasi hari ini kita, Pak Edi dan teman-teman semua, itu sangat sangat mengkhawatirkan. Saya ambil contoh misalnya, kita detailkan apa yang disampaikan Pak Holil tadi, ketika dia dengan lantang bicara soal memberikan konsesi batu bara terhadap ormas keagamaan. Nah, saya mau bilang bahwa apa yang terjadi 2 periode kekuasaan Jokowi, ekspansi pertambangan batu bara itu benar-benar mengokupasi ruang pangan dan sumber air warga. Saya ambil contoh konkret misalnya, di Kalimantan Timur itu Pak Edi, teman-teman semua, 47 orang sudah mati tewas di lubang-lubang tambang. Oke. Lalu tiba-tiba Jokowi ingin memberikan konsesi yang baru lagi kepada ormas ini, yang notabene yang jadi korban selama ini adalah juga anggota dari ormas-ormas yang akan terima konsesi dan Jokowi. Jadi saya kira ini benar-benar ngabur gitu. Ini kebijakan yang betul-betul mengobral kekayaan alam tadi hanya untuk keuntungan sendiri. Bang Melki, apa implikasi sosial paling besar yang mungkin bisa terjadi kalau PP ini jalan? Iya, kan gini, kan patokannya kan pemerintah ingin kasih konsesi bekas PKP 2B kan. Kalau kita cek perusahaan-perusahaan PKP 2B, terutama yang generasi 1 ini, mulai dari Tamtu Harum, Arutmin, Kepilo, Altim Primakul, Kineko Jaya Agung, dan sebagainya. Konsesi mereka memang itu luasnya minta ampun selama ini. Bahkan mencaplok ruang pangan warga. Lalu tiba-tiba tadi Jokowi ingin memberikan konsesi kepada ormas-ormas ini. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah percepatan dan perluasan perusakan kawasan pangan warga, terutama di Pulau Kalimantan, karena di sana deposit batubara terbesar di Indonesia. Justru ini kemudian menjadi aneh, termasuk ormas keagamaan. Ya. Salah satunya PBNU. Saya mau bilang gini, yang harusnya diambil oleh PBNU hari ini adalah sikap kritismenya, bahwa kebijakan ini keliru gitu. Yang harusnya dipersoalkan adalah ada ruang pangan warga sebagai basis produksi utama yang selama ini sudah dicaplok, dan itu mestinya dilindungi. Bukan justru dirusaki dengan memberikan konsesi baru. Gitu. Oke. Bang Edi, bagaimana pemerintah dan DPR kemudian akan menghadapi konflik sosial besar yang mungkin bisa muncul dengan PP ini? Ya, saya kira kita jangan menghakimi dulu ya ormas agama bahwa nanti akan menambah kerusakan di sektor pertambangan di Indonesia, sektor lingkungan. Ya, karena bagaimanapun juga yang tadi saya sampaikan, persyaratan untuk mendapatkan izin usaha penambangan itu berlaku seragam untuk semua pihak, ya, dan persyaratan itu bukan persyaratan yang mudah untuk didapatkan karena harus melalui sebuah proses dan memenuhi persyaratan yang saya sampaikan. Bang Edi, maaf saya potong Anda. Kalau kita bicara soal tambang dan sebagainya yang terjadi sekarang tanpa keluar PP ini, tanpa memberikan ke organisasi masyarakat juga, organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, tambang itu sudah menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Bagaimana kemudian menjamin ini tidak akan menambah lagi kerusakan yang terjadi misalnya sekarang? Ada begini, kalau kita bicara tambang ya secara keseluruhan, memang tidak bisa kita pungkiri pada saat proses penambangan dilaksanakan itu akan terjadi penggalian yang besar-besaran dan akan dilakukan ekstraksi terhadap mineral dan tambang itu dari bumi, otomatis akan terjadi proses itu. Tetapi kan kita harus menjaga bahwa permasalahan lingkungan yang sudah diatur di dalam AMDAL itu tetap ditaati. Kedua, ya, kita kan selalu melihat bahwa seluruh perusahaan tambang itu harus memiliki jaminan reklamasi. Bahwa nanti tambang itu pasca penambangan itu harus direklamasi, harus dihijaukan kembali. Nah, jadi saya kira kalau kita bicara masalah rehabilitasi tambang, itu juga sudah banyak kasus-kasus yang berhasil ya direklamasi secara baik. Memang ada beberapa tambang-tambang yang nakal, ya saat ini terutama mereka yang saat ini melaksanakan penambangan ilegal itu yang menyumbang kepada kerusakan lingkungan yang besar. Tetapi pertambangan khususnya mereka yang saat ini sudah tercatat di bursa efek, sudah memiliki pemegang saham asing dan lain-lain, itu sangat ketat pengawasannya. Kalau misalnya organisasi kemasyarakatan ikut dalam dapat izin tambang ini, kan mereka harus membuat satu perusahaan atau bekerja sama dengan perusahaan swasta atau membangun perusahaan swasta yang khusus tambang. Apakah DPR tidak melihat ada potensi korupsi baru, potensi main mata baru begitu?
di sini? Memang kita lihat bahwa di dalam PP itu juga sudah diatur bahwa PKP 2B yang kemudian diberikan izinnya itu tidak boleh melibatkan pemegang saham yang lama, ya, atau lingkaran pemegang saham yang lama. Jadi harus dikerjasamakan dengan pihak yang memang betul-betul baru di sini. Nah, oleh karena itu satu kongkal-lingkong dengan pengusaha lama itu bisa kita hindarkan. Tetapi kembali lagi kita juga harus mengawasi, dan ini saya kira merupakan bagian dari pengawasan DPR ke depannya. Jangan sampai nanti ormas ini hanya menjadi kendaraan tumpangan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Perusahaan-perusahaan besar yang selama ini sudah menguasai sektor pertambangan ingin menambah lagi ya ruang pertambangan mereka melalui ormas itu. Nah, ini yang akan kita awasi nanti di DPR. Bagaimana menjamin pengawasan itu akan berjalan dengan baik? Toh selama ini juga main mata banyak terjadi. Percayalah, kami kalau melakukan pengawasan itu kami melakukan pengawasan yang sangat ketat, bahkan berbagai panja yang kami laksanakan juga menghasilkan hasil yang dilaksanakan kemudian oleh Kementerian SDM dan mitra-mitra kami di Komisi 7. Dan saya rasa ke depannya akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap ormas, karena memang kita sudah tahu bahwa pemilikan daripada pelaku usaha ini adalah pemilikan antara ormas dengan sektor swasta, sehingga kita bisa mengawasi secara efektif. Bung Melki, tanggapan Anda? Ya, ini bukan soal legal atau ilegal gitu ya, juga soal apakah akan diawasi secara ketat atau enggak. Karena yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Seluruh yang disampaikan PD itu kontradiksi dengan situasi yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi seketat apapun regulasinya, itu di lapangan tetap amburadul gitu ya, tetap berantakan. Jadi ini bukan soal apakah punya regulasi atau enggak. Yang terjadi seperti yang saya bilang tadi, memang tambang itu kan dia model ekonomi yang rapuh gitu ya, dia tidak berkelanjutan. Dan dalam konteks PP 25 2024 ini kan yang akan menambang ini kan Manilu adalah perusahaan profesional, tapi pemegang kendalinya, pemegang saham terbesarnya adalah ormas keagamaan itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalnya operasi tambang justru mengokupasi wilayah pangan warga, gitu, menghancurkan pangan warga, seperti di Kutai Kartanegara misalnya, saya ambil contoh, ya, contoh konkret, tambang batubara membuat belasan rumah warga itu amblas, tanpa ada penegakan hukum, Pak Edi. Jadi ini gimana? Sementara mereka-mereka yang jadi korban yang saya bilang tadi Mbak Nilu adalah anggota atau ormas dari anggota dari ormas-ormas yang akan mendapat konsesi ini. Jadi situasinya memang sangat rumit di lapangan. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya ormas keagamaan ini memang mau mendorong perekonomian, mengapa tidak ke sektor yang lebih berkelanjutan, yang bisa menjamin masa depan bagi umat, gitu. Ketimbang dia harus masuk pada sektor pertambangan, yang notabene dia sangat destruktif, gitu loh, dan penuh kekerasan. Ini gimana? Bung Edi, dijawab singkat saja Bung Edi, kita terbatas waktu. Ya, pertama ya saya kira mungkin kasus-kasus tertentu itu mungkin terjadi, tetapi tidak bisa langsung digeneralisir bahwa sektor pertambangan kita sesungguhnya rusak parah, tidak seperti itu. Itu pertama. Artinya kalau itu rusak parah, saya tidak menjalankan tugas saya dengan baik. Dengan teman-teman yang lain juga begitu. Itu pertama. Terus kedua, jangan juga kita langsung asumsikan dengan terbitnya PP itu nanti semua ormas keagamaan akan berbondong-bondong untuk meminta izin usaha. Tidak juga. Karena kemudian satu, mungkin mereka tidak tertarik, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kompetensi. Jadi saya kira kita lihat saja perkembangannya, tetapi yang penting dari DPR, kami memastikan bahwa pengawasan kita terhadap ormas keagamaan tentu akan sangat ketat, karena itu adalah tokoh-tokoh panutan masyarakat yang ada di ormas keagamaan. Baik, terima kasih Bung Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Terima kasih juga Bung Melki Dahar, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak.